Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Para sahabat-sahabat Majelis Taklim Sekenagarian Bunui, subhanallah, hari ini Allah memberikan rahmat sehingga sahabat-sahabat kita masih banyak yang belum bisa bersua dengan kita. Rahmat hujan. Mudah-mudahan lain waktu, lain kesempatan kita bisa bertemu semuanya. Sekenagarian Bunui terutama. Bapak dan ibu-ibu, izin terlebih dahulu kami mendoakan semoga yang hadir ataupun yang belum mampu hadir ataupun yang belum sempat hadir, apakah yang sakit ataupun yang sehat, semoga Allah berikan keberkahan, semoga Allah mudahkan urusannya, semoga Allah sampaikan nanti pada Ramadan bisa menunaikan ibadah di dalamnya dengan baik. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan mengikuti ajaran sampai dari yaumul qiyamah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, tema kita pada saat ini marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Bapak dan Ibu, di awal tadi sahabat kita sudah maju ke depan melafazkan salah satu ayat suci Al-Quran. Ada menyimak? Ada menyimak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat yang lain, kita ambil penggalanya dari ayat yang panjang tadi. Was-sha'imina was-sha'imati wa hafizin furujahum wa hafizin dzikrillahi aktsira wa dzikra a'dallahu maghfiratu wa ajrun 'azima. Yang pertama, sebuah kemuliaan panggilan kepada orang Islam yang beriman. Walaupun dia Islam, belum tentu beriman, hanya sebatas pengakuan Islam. Kalau dikatakan beriman, ketika dia udah Islam, kemudian dia jalankan kewajiban dalam Islam. Apa salah satunya? Sholat, kemudian puasa, haji, dan lainnya. Itu baru dikatakan beriman. Jadi kalau belum melaksanakan baru dikatakan Islam. Kalau sudah melaksanakan disebut beriman. Kalau sudah benar keimanannya namanya mukhlis. Kalau sudah benar keimanannya, ada tingkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminannya? Orang yang berpuasa itu laki-laki dan perempuan yang berpuasa, was-shaimin was-shaimati wa hafidin. Tadi ayatnya sudah disampaikan di awal tadi ya. Laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Yang berpuasa. Jadi yang dipanggil siapa? Yang berpuasa, sesuai dengan ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan orang yang beriman. Kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Pas ayatnya. Kemudian kama kutiba alaikumussyam alal ladzina min qablikum la'allakum
tattaqun. Jadi kewajiban puasa ini sudah diwajibkan orang sebelum kita. Sejak kapan? Sejak Nabi Adam dengan syariatnya. Sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki syariat yang tersendiri. Bagaimana caranya? Setiap nabi membawa syariat tersendiri. Ada yang puasanya seperti puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Ada yang puasanya beberapa hari, sesuai dengan syariat yang dibawa. Semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak bukti bahwa orang yang berpuasa itu jaminan masuk surga? Nah, ada buktinya. Ayat tadi sudah disampaikan. Laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang melihara kehormatannya, ya ia menyebut asma Allah, banyak berzikir kepada Allah. Allah telah menyediakan untuknya ampunan dan pahala yang besar. Para mufasir ketika menerjemahkan, menafsirkan pahala yang besar, maksudnya adalah surga. Karena sesuai dengan hadis Nabi dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza salati mar'ah khamsaha wa samat sahraha wa hafizat farjaha wa ta'at jaujaha kilallah adkhulul jannah min ayyabu bil jannati sittin." Nah, ini bagi bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, berlaku hadis ini. Yang hadir udah nikah belum? Udah? Oh, udah. Pertama, jika seseorang wanita, ibu wanita apa perempuan? Oh, perempuan. Pertama, menjaga sholat 5 waktu. Ada sholat? Nah, itu jaminan satu. Pertama, menjaga sholat 5 waktu. Juga berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ibu-ibu ada melaksanakan puasa Ramadan sebelumnya? Semoga besok juga bisa. Namun tidak bisa dijamin apakah sampai umurnya. Walaupun tinggal 1 hari 2 hari, tidak ada jaminan. Namun kita berupaya, berdoa kepada Allah agar kita sampai pada waktunya. Menjaga selama waktu, berpuasa sebulan penuh, Ramadan. Yang ketiga, betul-betul menjaga kemaluan. Artinya dia tidak serong. Apa tidak serong, Bu? Kalau bahasa sekarang yang sedang diviral-viralin? Hah? Nah, ya seperti itulah kira-kira, Bu. Baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian ia benar-benar taat kepada suaminya. Yang keempat, benar-benar taat kepada suaminya. Taat kepada apa? Taat kepada yang ma'ruf. Taat kepada yang baik. Bukan taat kepada maksiat. Jadi ibu tidak boleh taat dalam masalah maksiat. Yang boleh taat kepada yang ma'ruf, yang baik. Nah, maka dikatakan pada wanita tersebut yang mereka 5 tadi yang kita sebutkan, nah, yang memiliki sifat mulia, maka masuklah ke dalam pintu surga dari mana yang dia mau. Nah, ini luar biasa ini. Ibu-ibu bisa masuk surga melalui pintu mana saja yang mau. Di surga itu ada namanya pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu untuk orang yang berpuasa. Nah, jadi ibu-ibu yang berpuasa masuk pintu surga melalui pintu Ar-Rayyan. Orang yang biasa sedekah, apa? Biasa sedekah, gemar sedekah, akan masuk pintu sedekah. Orang yang gemar haji, walaupun sekali haji. Nah, orang yang gemar sholat akan masuk dalam pintu sholat. Ada panggilan. Ada semua wanita bisa masuk semua pintu itu yang mereka menjaga sholat 5 waktu. Lalu puasa Ramadan, tidak serong. Ya, apalagi tadi?
taat kepada suaminya dalam yang ma'ruf, itu bisa membawa dia masuk surga dari pintu mana yang dia mau. Luar biasa tuh, Bu. Kemudian banyak orang yang berpuasa namun sia-sia puasanya, Bu. Kenapa itu bisa sia-sia? Rabbi sha'imi hadu min siyami khujua wa atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali lapar. Nah, apalagi? Ya, haus dan dahaga. Bahkan dalam hadis yang lain, haus, lapar, termasuk ibadah sholat malamnya, qiyamul lailnya, baca Qur'annya, sia-sia. Kenapa? Karena tidak berdasarkan ilmu. Nah, kalau tidak berdasarkan ilmu, maka semuanya akan rusak. Kita simpulkan. Agar puasa Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Bu, bertakwa kepada Allah. Nah, Bapak Ibu hadir ke majelis ta'lim yang diundang oleh Masjid Taklim Thalabul Ilmi yang baru ya, baru 2 tahun ya. Nah, datang ke sini niatkan karena Allah, bertemu dan berbisa karena Allah, nanti akan dinaungi Allah di yaumul kiamah. Nah, ibu akan dipersaudarakan nanti saat itu. Nah, kemarin sudah kita jelaskan doh, juz 30. Ibu yang bersama-sama itu akan saling membantu. Kenapa yang ini duluan masuk surga, lalu yang satu lagi belum masuk surga, padahal sama-sama belajar. Belajar Al-Quran, belajar surat Al-Quran, Al-Fatihah, surat Yasin, surat Al-Baqarah, surat-surat yang lain. Dia pelajari sama, duduk bareng. Loh, kenapa kok nggak masuk surga malah mampir dulu ke neraka? Apa salah satu penyebabnya? Tidak sholat. Jadi mampir dulu. Nah, semua temannya sudah masuk surga. Lalu ditanya, mana sahabatku? Katanya. Nah, loh, kenapa gosong? Ya karena dulu benar. Saya belajar bareng, saya sholat bareng, saya ngaji bareng. Karena saya meninggalkan sholat, bahkan saya nyuri klepon misalnya. Tanpa minta izin ada makanan itu. Itu juga bisa menyebabkan mampir dulu ke neraka. Nah, itu ibu-ibu. Maka kita disuruh, ada cucunya namanya Umar bin Abdul Aziz. Man abdallahi bi khair ilmin kana man yufsidu aksaru mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Nah, ini Bu. Kalau kita beribadah itu tanpa dasar ilmu, banyak yang rusak. Apa contohnya? Sholat subuh berapa rakaat? Lalu dikerjakan 10 rakaat. Siapkah? Kuatkah? Kuat. Rusak apa enggak ibadah seperti itu? Rusak, kita menambah-nambah rakaat. Begitu juga baca Quran. Yang dibaca bagus. Surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah, juz 30, apapun nama suratnya. Namun dibacanya yang penting baca. Tanpa mau sama-sama untuk belajar. Itu juga bisa menyebabkan rusak dari tujuan baca Al-Quran. Nah, kita contohkan, Bu. Misalnya ibu-ibu yang sering hafal atau udah hafal semuanya. Oh, ini surat Yasin. Nah, misalnya surat Yasin. Iya dengan sin. Iya dengan sin. Itu kalau kita lihat barisnya, iyanya itu barisnya ada ini berdiri. Itu berapa itu? 2 harokat. Lalu di sinnya itu ada baris melintang di atas. Berapa harokat bacanya? Ya, minimal 4 sampai 5. Minimal itu. Nah, kalau kita baca Yasin, betul apa salah? Nah, mestinya bagaimana?
yang mesti dipanjangkan, panjangkan, mesti pendekkan, pendekkan. Karena itu harus dibaca sesuai haknya. Yang pertama baca 2 harokat. Yasin. Bukan Yasin. Bukan begitu. Itu termasuk huruf apa namanya? Huruf mutola'ah. Yasin, alif lam mim, alif lam ra. Nah, yang huruf-huruf seperti itu disebut dengan huruf mutola'ah. Nah, itu baru 2 huruf saja. Kalau kita betul bacaannya sudah 20 kebaikan. Wal Qur'anil Hakim. Nah, udah berapa hitung? Berapa kebaikannya itu? Nah, ini tidak usah tergesa-gesa. Itu salah satu contoh. Kemudian puasa itu butuh ilmu. Nah, ini ibu-ibu semuanya, syarat wajib puasa. Apa tuh syarat wajib puasa? Pertama, Islam. Kalau nggak Islam nggak wajib. Islam wajib puasa. Yang sudah Islam lalu dia laksanakan maka disebut dia beriman. Siapa yang menganggap dirinya Islam wajib puasa, wajib sholat. Nah, itu yang pertama itu. Di mazhab Syafi'i yang merupakan syarat wajib puasa yang pertama adalah al-Islam. Yang kedua berakal. Tahu berakal? Berakal loh bahasa kitanya. Waras. Nggak gila. Tahu loh ini kanan, ini kiri, ini baik, ini buruk. Tahu itu semuanya. Kalau nggak tahu dengan itu tidak wajib puasanya. Kemudian sudah balik. Balik itu nggak pulang. Balik. Balik itu dewasa. Kalau usia anak-anak itu udah pipis basah. Kalau usia anak-anak itu sudah datang rembulan. Itu namanya balik. Ya, balik. Kemudian mengetahui akan wajibnya puasa. Ibu-ibu yang hadir ini, kalau nggak tahu bahwa puasa itu hukumnya wajib, tidak perlu puasa. Kenapa? Karena nggak tahu hukumnya wajib. Karena nggak tahu. Tapi kalau tahu, maka wajib puasa. Jadi, sahabat-sahabat kita yang tidak puasa, barangkali dia nggak tahu bahwa puasa hukumnya wajib. Sebenarnya dia tahu, karena sering dengar, sering lihat. Islam itu akan tegak dengan adanya syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Salah satunya adalah puasa. Nah. Kemudian syarat pembatal puasa. Syarat pembatal puasa. Nah, ibu-ibu semuanya, yang pertama syaratnya, kalau puasa itu bisa dikatakan batal, walaisa alaikum juna'u fima a'tatum fihi walakum ma ta'madu wa qulubukum wa qadallahu ghafurur rahima. Dan tidak ada dosa atas terhadap yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosa apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibu-ibu, sekarang ibu ini sedang puasa. Bapak-bapak sedang puasa. Tidak tahu dengan hukum. Lalu makan sekenyang-kenyangnya. Tetap dia puasa juga sampai sore. Apakah dia batal? Ya kalau dia nggak tahu, gimana katakan batal? Kewajibannya aja nggak tahu, apalagi yang membatalkan. Jadi hukum itu berlaku kalau dia tahu kewajiban puasa, kalau dia tahu bahwa itu membatalkan puasa. Nah, itu bedanya ya. Siapa orang yang tahu hukum ini? Orang yang belajar, orang yang berilmu. Nah, orang nggak mau belajar gimana tahu dia? Orang puasa yang penting puasa, orang berbuka yang penting berbuka. Yang kedua, sengaja atas kehendak sendiri. Nih contoh Bu,
Ibu pernah mantun? Sering. Kesialan. Yang namanya kesialan itu kadang-kadang bawa air untuk yang tidak puasa. Nah, padahal nggak perlu bawa air. Pas airnya letakkan di gubuk, ibu sedang istirahat karena kecapean. Orang kan nggak ada yang lihat nih. Nah, nggak ada yang lihat. Terus satu, nggak ada yang lihat. Diminumlah. Sengaja nggak itu? Sengaja nggak? Nah, kalau begitu batal nggak? Nah, yang kedua, berbuka tinggal 2 menit, 3 menit. Kan sekitar gitu. Nah, tinggal beberapa menit. Lalu hatinya sudah niat untuk berbuka. Batal tidak? Batal. Belum waktunya udah berniat. Nah, itu Bu. Jadi jangan, ayo batalkan puasa. Loh kok batalkan puasa? Jangan, kalau belum waktunya, jangan berniat berbuka. Sahurlah pada waktunya, berbukalah pada waktunya. Sahurlah mendekati waktu akhir untuk sahur. Kalau waktunya sekarang ini masuk jam 5 misalnya, sahurlah Bu dekat dengan waktu jam 5 itu Bu. Jangan jam 3. Ini mbah-mbah ini kalau sahur jam 2 malam. Ya besoknya nggak bisa mantun, nggak bisa loyo. Dekatkan dengan waktu sholat. Nah, dekatkan dengan waktu sholat itu Bu. Waktu azan. Minimal ya 5 menit sebelum azan lah Bu. Bisa. Nanti kelewatan. Kalau biadek sahurnya jam berapa? Nanti sahur jam 2 malam. Jadi sahur dekatkan ke waktu sholat atau fajar. Dekatkan. Berbuka segera, namun jangan dipercepat. Kalau belum waktunya, jangan berbuka dulu. Kalau sudah waktunya, segera berbuka. Jangan ditunda-tunda. Nah, kemudian berdoa. Ada berdoa ibu-ibu. Sekarang hari Senin, insya Allah. Kalau tidak esok, sudah ada pengumuman kapan mulai saum Ramadan. Apakah hari Rabu atau hari Kamis? Insya Allah sudah ada. Insya Allah. Nah, ibu sekarang punya PR, Bu. Apa PR-nya? Mengangkat tangan kepada Allah. Waktu sholat. Apa yang diangkat tangannya? Apa yang diucapkan? Allahumma salimni ila Ramadan. Allahumma salimni ila Ramadan. Hafal? Hafal? Allahumma salimni ila Ramadan. Coba. Allahumma salimni ila Ramadan. Siapa yang belum hafal? Kasih hadiah Pak Genda yang belum hafal. Teh tarik. Nah, siapa yang belum hafal? Udah hafal semua. Allahumma salimni ila Ramadan. Hafal ya? Ya Allah, antarkan aku sampai Ramadan. Wasalim li, wasalim li, wasalim li. Nah, wasalim li Ramadan. Wasalim li Ramadan. Allahumma salimni ila Ramadan. Wasalim li Ramadan. Wa taslimuhu mini mutaqabbala. Ada yang belum hafal? Oh, kalau belum hafal, tolong diprintkan nanti. Nah, udah disiapkan, tinggal ngeprint aja. Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa taslimhu mini mutaqabbala. Ya.
Ya Allah, antarkan aku hingga Ramadan. Antarkan Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Ini udah puasa, sudah berzakat, sudah qiyamul lail, sudah sedekah, namun tidak ada diterima amalannya. Capek tapi nggak ada diterima amalnya. Kenapa? Karena tidak diawali dengan ilmu. Dah. Yang kedua, sebelum makan sahur, baca doa, Bu. Niat. Mazhab Syafi'i, di kalangan mazhab Syafi'i, seluruh mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain, niat itu letaknya di mana? Sini. Nah, itu, Bu. Ini mazhab Syafi'i loh. Bukan dilafazkan ya, kalangan mazhab Syafi'i sendiri. Dalam hati. Nah, tetap dilafazkan namun kucup dalam hati. Yang namanya niat itu hanya dia yang tahu dan Allah yang maha tahu. Nah, kalau orang tuh niatnya tahu, bahaya tuh, Bu. Nih, ibu kesini ada orang berniat bawa tembak. Udah tahu orangnya bawa tembak mau nembak ibu. Jadi nggak datang ke sini? Enggak kan? Karena nggak tahu makanya datang. Nah, dari niat itu urusan hati dan Allah yang maha tahu. Niat-niat ibu semuanya ini akan dinilai sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat dengan doa itu beda, Bu. Nabi mengajarkan doa itu simple, Bu. Apa simple? Pendek. Nggak panjang-panjang. Bismillah. Dah selesai itu. Itu doa yang Nabi ajarkan tuh. Kalau mau sahur, Bismillah. Selesai kan? Apa bedanya doa dengan niat? Niat itu letakkan dalam hati. Kalau doa ini bermunajat kepada Allah. Kalau dalam bahasa Arabnya, kalau niat itu nawaitu saumagodin, kan begitu. Itu bahasa Arabnya. Cuman niat seperti itu di dalam hati. Nah, seperti itu, Bu. Nah, udah bismillah, baru kita makan sahur. Lalu mulai dari fajar sampai terbang matahari, ibu tidak dibenarkan untuk berbuat yang dilarang dalam puasa itu sendiri. Pertama apa? Murtad. Kalau murtad, hangus semua amalannya. Hangus. Tahu hangus? Nggak ada nilainya. Keluar dari Islam. Kemudian berkata-kata yang kotor, hilang pahalanya. Pahalanya hilang, Bu. Yang dapat apa? Capek. Capek, pahalanya hilang. Nah, kalau makan minum udah jelas itu udah jelas membatalkan puasa. Kemudian kita akhiri berbuka puasa. Ibu-ibu kalau berbuka puasa apa doanya biasanya, Bu? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rezeki aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu yang biasa ibu hafal ya. Ya, ibu, ini doanya bagus, namun kualitasnya dhaif, lemah. Nah, lemah, Bu. Kalau lemah itu ada yang lebih kuat dasarnya. Bukan kita ngelarang ibu baca doa itu kan sudah viral di kalangan masyarakat. Ada doanya, Bu. Baca bismillah dulu. Lalu doanya zahaba zoma'u. Nah, kalau ini lebih kuat dasarnya. Zahaba zoma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Sudah bismillah, sudah baca doa ini. Telah hilang rasa haus, dahaga ini sudah hilang. Udah basah semuanya. Serta ditetapkan pahala insya Allah. Nah ini, Bu. Ini bukan baru. Sejak dulu sudah diajarkan. Jadi ibu-ibu, kalau ada yang lebih kuat, beralihlah yang lebih
kuat. Bukan berarti menyalahkan yang lemah. Kan kita cari dasar lebih kuat. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rezeki afsartu biromatika yarhamar rahimin. Ini sanadnya berbeda-beda, namun ketika diteliti itu dhaif, lemah dasarnya. Yang lebih kuat zahaba zoma'u waftalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Itu lebih kuat dasarnya. Hafal semuanya? Enggak hafal? Oh, mudah-mudahan besok hafal. Nah, ya, nanti bisa dihafal. Ini saja melalui diskusi, Bu, kita akan bisa lebih panjang waktunya. Wallahu alam.